samping kanan kirinya nggak baik, sama guru menghardik, sering ngeyeng-ngeyek, apa ngeyeng-ngeyek itu, jelek-jelekin, sering menceritakan keburukan gurunya, ya, sering menghina, sering mendebatnya. Nah, makanya gimana doanya mau istijabah? Apalagi sama orang tuanya tidak baik, ya. Maka sulit sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang orang yang biasa saja dia tawadhu kepada siapa saja justru akan lebih mudah, ya, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mau jam 7:30. Mungkin kita tidak bisa lama, ya, ngaji cukup sampai di sini dulu. Insyaallah akan nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya, masih tentang keutamaan doa-doa yang diajarkan baginda Rasulullah kepada kita semua. Saudaraku sekalian, saya hanya bisa berpesan, utamakan dan nomor satukan zikir ibadah ini dalam kita menggapai kebahagiaan dunia. Jangan mengedepankan, menomorsatukan materi daripada doa-doanya. Ya, ketika kita berharap besar dengan modal yang besar bisa sukses, nyatanya masya Allah tidak sedikit sahabat kita yang justru terpuruk, bahkan kembali lagi menjadi, maaf ya, orang yang sulit. Ya, maka untuk itu kalau modal yang besar tidak menjamin, tapi sungguh modal yang paling sangat menjamin adalah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Ketakwaan dan keimanan itu akan terus meningkat jika kita bisa bergaul selalu bersama dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang lebih tahu tentang agama. Ya, makanya nanti kalau pulang ke Indonesia jangan cari para pebisnis yang sukses, karena itu sungguh akan membuat bangkrut kita. Kita berteman sama peternak yang sudah sukses, kitanya belum pengalamannya pasti akan sulit. Ya, kita berteman dengan pengrajin kelapa sawit yang sukses, ya otomatis kita akan sulit. Ya, pastinya kita akan mengukur modalnya kurang, resikonya gede, masih banyak pertimbangan. Tapi kalau kamu bersahabatnya dengan orang soleh, maka akan dikasih saran. Ya, sudahlah yang kecil, tapi doanya yang gede. Ya, ya, bukannya biasa aja lah. Apa kayak kain dulu lah, toko kain sama apa gitu. Tapi doanya yang besar, sedekahnya yang besar. Ya, sholat malamnya, insyaallah itu akan menumbuhkan kekayaan yang sejati, yang dengan sendirinya kekayaan dunia itu akan ikut sama kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan di luar daripada bab ini juga tidak apa-apa. Monggo. Itu kalau Ismullahi A'zam itu ayatnya apa aja? Ismullah A'zam diantaranya adalah Qulillahumma, pertama ayat kursi. Ya. Kemudian Ali Imran, Qulillahumma. Ya. Kemudian surat Adz-Dzariyat ayat 62. Surat Al-Hasyr yang terakhir. Al-Ikhlas 7 kali. Falak sekali, Binas sekali. Ya. Itu saya nukilkan dari kitab Nashihul Ibad. Tapi kalau di kitab Dhoratun Nasihin lain lagi. Dalam kitab Dhoratun Nasihin itu lain lagi. Itu kitab Nashihul Ibad dulu lah, ya. Karena, iya, dibacanya setelah ba'dal maghrib sama ba'da subuh. Kenapa ulama kita selalu nasihatin baca wiridan, doanya itu setelah maghrib dengan subuh? Karena maghrib itu pergantian. Ya,
catatan kita dari pagi sampai petang. Nanti petang sampai pagi lagi, setelah subuh juga pergantian catatan kita. Ada yang lain? Teman-teman sekalian rahmati Allah, sekali lagi saya mengingatkan untuk terus menjaga pribadi kita di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Karena sungguh bergaul dengan orang soleh, dengan orang-orang yang gemar ngaji itu bisa menyelamatkan kepribadian kita. Ya. Maka jangan bangga dengan apa yang kita miliki, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan majlis kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk minggu-minggu jika tidak ada kegiatan, yang mau talaki boleh ba'da zuhur ya. Jadi nanti talakinya per satu orang aja, jangan bareng-bareng. Nah, semakin mahirnya kita baca Quran, maka semakin meningkatlah derajat. Karena kata Nabi, sebuah kaum itu akan diangkat derajatnya oleh Allah tergantung Al-Quran, akan direndahkan tergantung Al-Quran. Artinya apa? Kalau satu kaum sudah tidak peduli dengan membaca Al-Quran, maka semakin kerdil kedudukannya, semakin kecil ilmu agama yang ia miliki, maka akan hanya untuk berdebat saja, berumbul-unggulan, ya, saling merasa tinggi. Makanya saya terkadang tidak begitu suka orang lebih mengutamakan hafal alfiyahnya daripada menghafal Ar-Rahman, Al-Waqi'ah gitu. Orang kok lebih mengutamakan hafal berzanjinya daripada hafalan Al-Baqarah. Kalau berzanji tidak akan ditanya di padang mahsyar, dia hafal, tidak pula bisa menolong, karena yang menolong itu hanya sholawatnya, kan gitu. Kalau abtadiul imla kan tulisan manusia biasa, kan gitu, tidak bisa menolong. Tapi yang bisa menolong itu sholawatnya. Ini yang perlu dibahas. Itu perlu dibahas. Ya, makanya perlu dihafal Al-Quran. Kalau berarti cukup dibaca saja, itu loh yang saya anjurkan. Ya, ini kan kebalik, sampai menjamin mata dihafal gitu. Al-Quran nggak dihafal. Pada Al-Quran itu akan hadir nanti di hari kiamat itu sesuai sebanyak apa kita hafal. Kan gitu. Kita lebih banyak hafal nadom-nadom yang lain daripada ayat-ayat penting. Ini namanya ada daging sama petek teri, kok ambil petek teri, daging nggak diambil. Banyak yang kebalik amalan akhirat sekarang, ya, banyak yang kebalik amalan akhirat. Lebih baik dia ziarah di satu pekuburan di tengah malam, ya, sambil bakar kemenyan. Kalau saya sholat aja malam di rumah sama anak istri, lebih mulia kan? Kata Nabi, as-sabiqunal awalun kan? Orang yang bisa membangunkan istri untuk sholat malam itu akan masuk surga bersama para nabi di belakang mereka semua. Ya, yang aneh gitu. Ya, ini bikin satu kelompok sarkub namanya. Sarjana kuburan. Ya apa boleh. Ya, boleh. Tapi jangan terlalu berlebih. Ya karena saya juga senang gitu. Di tempat saya itu sekarang ada situs baru.
di Kebon Agung. Jadi ada satu desa di tengah-tengah sawah. Itu ada pemakaman yang diziarahi dari berbagai macam orang. Sampai Malaysia, Brunei, tapi tidak begitu terkenal. Nanti tak bukalah situs di YouTube-nya itulah, biar rame. Biar bisa jualan nanti kita. Jualan makanan, gorengan. Ya, akhirnya saya kan sosok pintar kan, padahal bodoh saya. Sosok pintar, coba sih saya sholat malam mau dialog gitu kan, tapi dolkin dari rumah. Tapi benar Pak, Masya Allah itu digitarin oleh makhluk-makhluk. Ya makhluk nggak tahu makhluk apa lah, pokoknya gitu. So tahu aja saya mah gitu. Masya Allah. Jadi kalau katanya, ya saya tanya gitu kan, siapa? Saya dari Muria, saya dari Kudus, saya dari ini, dari ini, dari ini. Memang di sini adalah makamnya para waliullah. Ya. Nah, memang di sini satu makam di mana sering diziarahi oleh para anu gitu ya. Ya saya sok tahu aja gitu kan. Tapi Masya Allah, dengan sholat malam saya kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan yang mubah dibesar-besarin. Mubah enggak? Mubah enggak ziarah itu? Mubah apa sunnah? Mubah apa sunnah? Mubah ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazu ruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah. Sekarang aku memperbolehkannya ala fazuruha. Sana ziarah. Jikalau larangan, jikalau perintah datang setelah larangan, berarti bagi harus kan memerintahkan sana ziarah. Tapi sebelumnya dilarang. Maka dalam ilmu kaidah usul fikih, al amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Sebuah perintah yang datang setelah larangan, maka perintah tersebut hukum dalam fikihnya adalah mubah. Paham dah? Itu ngaji usul fikih. Ya, ngotot-ngotot pakai hukum apapun, usul fikihnya kayak gitu sudah capek ngotot-ngotot kamu turun. Iya. Yang ngomong bid'ah. Yang ngomong bid'ah jangan tak turunin lagi. Lebih turun lagi, turun kamu. Berarti kamu gak menghargai perjuangan para ulama. Begitu. Iya. Mahabbah kita. Boleh gak kita cinta? Boleh. Kamu pernah lihat Rasulullah? Gak pernah. Cinta boleh gak? Boleh. Abu Bakar? Boleh. Boleh. Ya, ada orang pernah saya tanya, apa amalan kamu? Saya cuma istighfar saja. Berapa kali? 40.000 dalam satu hari. Amalan siapa? Mu'ad bin Jabal. Kamu cinta sama Mu'ad? Iya. Pernah lihat? Enggak. Ya itu sama. Kita juga ziarah ke Wali Songo sama. Kita nggak pernah melihat mereka. Cinta nggak? Cinta. Ya sudah. Tapi yang salah kan kadang caranya kan gitu. Ya. Bau rukso di sebut-sebut gimana? Siapa maksudnya gitu kan? Kalau nggak kuat takut yang datang kadamnya gede gitu loh. Nanti baru diangkat badannya aja udah ujung. Yang bisa terbang gitu ya. Aduh. Belajarnya yang betul lah. Yang saleh. Saya juga sama. Setiap Jumatnya saya ziarah ke makam ayahanda saya, ke guru-guru saya. Ya. Ya salah kalau dibilang bid'ah, amat sangat salah. Apa yang beda? Wong kita mendoakan, kan gitu. Nah ini teman-teman sekalian. Berarti beda semua tuh yang menziarahi makam Rasulullah, Abu Bakar, makam Baki, syuhada Uhud. Yang salah itu kan caranya. Ya. Ayo siapa lagi mau tanya? Mumpung lagi hangat ini pembicaraannya.